Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah kembali lagi salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi' rahmatullahi alaih, yakni buku Christianity, A Journey from Facts to the Fictions. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullahi alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah yang panjang lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita masih akan membahas subbab bahasa keji terhadap orang suci. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya sudah hadir seperti biasa seorang narasumber yang luar biasa, ahli kristologi dan juga seorang dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Beliau adalah Bapak Rakiman Ramjumaan. Mari kita sapa beliau dan kita akan langsung memulai pembahasan-pembahasan yang menarik bersama beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, di bagian sebelumnya atau di episode sebelumnya kita membahas sangat menarik tentang proses penyaliban, artinya akidah Yahudi, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan Kristen tentang penyaliban itu sendiri. Masih dalam bab bahasa keji terhadap orang suci, Pak. Di pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bahwasanya di dalam buku ini Hazrat Khalifatul Masih Rabi' rahmatullahi alaih memberikan sebuah pemaparan singkat terlebih dahulu bahwasanya tidak hanya tuduhan-tuduhan tentang ibunda beliau, nauzubillah, ya, bahwasanya beliau adalah seorang anak yang lahir dari hubungan yang haram, nauzubillah min zalik. Apakah ada tuduhan-tuduhan lain yang kemudian harus kita kritisi dan mencari titik terang dari tuduhan-tuduhan itu, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Baik, memang benar agama Yahudi di mana Yesus berasal itu, mereka memandang Yesus dengan pandangan penuh cemooh, karena mereka dikatakan melihat bahwa Yesus ini sangat berbeda, mengajarkan sesuatu yang dianggap bahkan bertentangan dengan konsep keyakinan akidah mereka Yahudi. Sehingga kemudian tuduhan-tuduhan itu muncul bukan saja terkait dari akidah atau keyakinan, tetapi juga merembet pada tuduhan-tuduhan yang sifatnya privat dan juga kenegaraan. Nah, tuduhan terkait dengan kenegaraan di episode yang lalu misalnya sudah saya terangkan, biasanya muncul dari kelompok Zeloti. Tuduhan terkait dengan akidah atau kepercayaan muncul dari kelompok Farisi dan Saduki. Kemudian tuduhan terkait dengan patriotisme, kebangsaan, itu juga muncul dari kelompok Herodian. Nah, tuduhan-tuduhan ini sebenarnya muaranya adalah satu, untuk mendiskreditkan Yesus, bahwa dari segi agama misalkan itu tidak layak menyebut diri sebagai orang Yahudi, menjadi bagian dari agama Yahudi. Karena apa? Ya, ujung-ujungnya mereka ingin menyatakan bahwa Yesus itu seorang misalnya nabi palsu, atau seorang, jangankan nabi, menjadi manusia Yahudi yang sejati saja itu tidak bisa. Nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu tuduhan-tuduhan semacam ini kemudian berkembang.
Nah, mulai dari tuduhan yang sifatnya halus sampai tuduhan yang sifatnya kasar dan juga sangat kasar. Ini tujuannya apa? Supaya masyarakat terpelihara dari katanya kesesatan Yesus, supaya masyarakat bisa diproteksi dan tidak mengikuti kepercayaan yang disebarkan oleh Yesus. Nah, kalau kita mengenal atau mengkaji buku-buku atau kitab-kitab Yahudi, itu pasti kita akan dapatkan beberapa kitab yang menyinggung terkait dengan tema ini, caci maki terhadap Yesus, yang nauzubillah itu mungkin tidak bisa kita baca, tidak bisa kita dengarkan sebagai manusia yang memiliki adab atau etika, karena tuduhan-tuduhan itu sudah saking jauhnya ya dari sifat-sifat kita sebagai manusia yang beragama dan beradab. Nah, biasanya tuduhan ini kebanyakan kita dapati di dalam kitab Talmud. Nah, kitab Talmud itu apa? Kalau kita kaji dalam diskursus Yahudi, wawasan keilmuan Yahudi, selain Talmud itu ada kitab-kitab lain, ada istilah-istilah lain yang biasanya dipergunakan. Ada Mishnah, ada Gemarah misalkan. Jadi Talmud, Mishnah, Gemarah. Selain yang misalkan Torah. Nah, Talmud ini sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani, akar katanya limad. Limad, lamed atau melamed. Makanya dalam bahasa Arab disebut sebagai tilmid. Tilmid itu artinya adalah Murid. pelajar Murid. atau murid. Syagir dalam bahasa Urdunya atau talib ilm. Nah, semacam itu. Jadi Talmud itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan tulisan yang ditulis oleh pihak-pihak tertentu untuk merekam ajaran, keyakinan, peristiwa, dan juga tanggapan terhadap hal-hal yang terjadi pada masa itu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, Talmud itu terbagi menjadi dua ya. Ada Talmud Babilonia atau Bavli, dan juga Talmud Yerusalem atau Talmud Yerusalmi. Nah, itu. Nah, ada perbedaan di antara dua macam atau dua jenis Talmud tersebut. Kemudian ada satu lagi adalah Mishnah. Mishnah ini adalah kumpulan catatan terkait dengan, ya kalau kita ibaratkan dalam diskursus wacana keislaman, ini adalah hadis-hadis itu. Hadis dari Nabi atau tradisi sunnah Nabi. Nah, itu. Jadi ada Talmud, ada Mishnah, dan juga ada Gemarah. Gemarah itu adalah tarjim ya, tarjamah. Artinya kitab-kitab itu kemudian diterjemahkan ke dalam konteks bahasa-bahasa yang lain. Misalnya dari bahasa Arab, kalau di kita di Muslim ke dalam bahasa lokal yang lain. Nah, terkait dengan tuduhan-tuduhan buruk dan tuduhan-tuduhan yang sangat jahat terhadap Yesus, ini memang terdapat di dalam Talmud ya. Dan tujuannya ya jelas untuk mendiskreditkan Yesus, supaya masyarakat Yahudi pada masa itu 2000 tahun yang lalu itu tidak mempercayai Yesus sebagai seorang nabi yang sejati. Apalagi mereka juga memiliki konsep bahwa ingin membuktikan tadi bahwa Yesus itu telah dihukum, dipantek di atas tiang salib, di atas tiang itu, dan kemudian mati. Nah, dengan fakta-fakta ini menurut mereka bahwa Yesus itu mati, artinya adalah Yesus seorang yang nauzubillah terkutuk, seorang nabi palsu, sehingga ajaran-ajaran yang disampaikannya tidak benar atau bertentangan dengan Taurat atau dengan kitab-kitab yang mereka percayai lainnya, semacam Mishnah atau Gemarah. Nah, di sini. Nah, kalau kita pelajari secara detail tuduhan-tuduhan apa yang diungkapkan oleh Talmud, tentu saja ini akan sangat panjang ya. Tadi sudah disebutkan misalnya terkait dengan nauzubillah bahwa Yesus dilahirkan dari hasil mohon maaf persetubuhan antara Maryam pada masa haid dengan setan misalkan, atau ya katakanlah nauzubillah Yesus anak setan kan. Ini adalah tuduhan yang
hati nurani kita atau akal sehat kita, bahkan sebagai orang timur ya akan menolak dengan otomatis ya, bahwa ya tidak seperti itu. Nah, istilah-istilah yang dipergunakan oleh Talmud biasanya merujuk pada diskredit yang sangat jahat. Misalkan tadi istilah benidah. Ada istilah benidah, kemudian ada istilah bemamzer, dan juga ada istilah stada. Nah, ini tujuannya untuk mendiskreditkan Yesus, menunjukkan bahwa beliau bukan seorang nabi sejati alias nabi palsu. Bahkan proses kelahirannya saja ini sudah dianggap bermasalah oleh umat Yahudi, sehingga jangankan untuk masuk ke dalam susunan atau kelompok nabi-nabi yang benar sekalipun, menjadi umat Yahudi biasa saja itu tidak bisa. Bahkan generasi keturunannya yang ke-10 pun itu tidak akan bisa diakui sebagai Yahudi yang benar. Karena itu dalam Taurat dikatakan seperti itu. Kalau dia dianggap dilahirkan dari semacam itu, maka generasi atau keturunannya yang ke-10 pun, generasi yang ke-10 itu artinya kan 300 tahun. Keturunan yang ke-300 tahun, 3 abad setelah itu pun tidak dianggap sebagai Yahudi yang benar. Nah, ini. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas kira-kira tuduhan-tuduhan semacam itu apa landasannya atau siapa yang menuduh seperti itu. Karena kita mengenal dalam Yahudi ada tingkatan ulama ya. Biasanya para rabi Yahudi yang menuduh semacam itu memiliki posisi yang cukup tinggi. Artinya mereka yang melontarkan tuduhan semacam itu secara hierarki adalah orang-orang yang dikenal sebagai tokoh panutan pada masanya, sebagai rabi atau ulama Yahudi. Nah, memang target atau tujuannya adalah untuk tadi mendiskreditkan Yesus supaya umat Yahudi yang lain itu tidak beriman kepada Yesus. Nah, itu. Namun saya pribadi menyangka atau berpikir begini, Pak. Begitu banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh ulama-ulama Yahudi terhadap Yesus, tapi seolah-olah murid-murid dari Yesus itu diam, tidak memberikan jawaban. Apakah yang kemudian membentuk posisi mereka pada posisi diam pada saat setelah penyaliban mungkin, ataupun saat setelah itu? Saya rasa tidak ada jawaban-jawaban seperti kita di Ahmadiyah yang memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan itu, Pak. Bahkan sampai sekarang pun Kristen pun tidak memberikan jawaban yang logis untuk menjawab dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi itu sendiri, Pak. Baik, ini dikarenakan power ya. Pada masa itu 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus kita kenal itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Artinya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki sosok-sosok yang berpengaruh di pemerintahan pada masa itu, walaupun ada sebagian kecil yang juga memiliki power, tapi secara umumnya itu tidak ya. Artinya kekuatan power juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka harus menerima kondisi seperti itu. Dan yang satu lagi adalah bahwa ini faktor keamanan. Faktor keamanan itu artinya adalah kalau mereka terus terang kemudian menyatakan yang sebaliknya, misalkan bahwa dikatakan Yesus wafat di tiang salib, kemudian mereka menyatakan sebaliknya bahwa oh tidak, Yesus kami tidak mati di tiang salib, tapi masih ada bersama kami atau sedang melakukan perjalanan keluar dari Filistin. Nah, tentu saja ini adalah bunuh diri bagi murid-murid Yesus, karena pemerintah pada masa itu atau Sanhedrin Romawi bisa saja melakukan satu tindakan untuk menangkap kembali Yesus. Nah, itu terkait dengan peristiwa penyalibannya. Kemudian terkait dengan peristiwa tuduhan-tuduhan yang sangat jahat itu, ya kenapa mereka diam, juga ini akibat dari mereka tidak memiliki power ya. Mereka menerima tuduhan-tuduhan itu dengan hati yang perih, mereka menerima
dengan terpaksa, karena kalau mereka jujur berbicara menyampaikan semacam itu, misalnya ada bahaya yang akan mengintai keselamatan Yesus untuk kedua kali. Bisa saja tadi pemerintah Romawi dipaksa untuk menangkap Yesus kembali, dan juga terkait dengan tuduhan-tuduhan itu, karena murid-murid Yesus sendiri mereka terbiasa hidup bersama Yesus, mereka biasa makan bersama Yesus, bersama ibunda Yesus, dan pastilah mereka sudah mendapatkan cerita yang sebenarnya mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada masa misalkan proses kelahiran Yesus dan sebagainya. Sehingga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh ulama-ulama Yahudi, baik itu dari sekte Farisi, Saduki, Zeloti, atau Herodian, itu dengan sendirinya bisa dipatahkan. Dan murid-murid Yesus mereka memiliki keyakinan yang tidak bisa dipengaruhi oleh bahkan ulama-ulama Yahudi itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Yesus ini kan dikelilingi oleh beberapa lapisan, apalagi kalau kita mempelajari hierarki sekte seni, itu ada lapisan-lapisan tertentu. Makanya kalau kita baca dalam Injil Perjanjian Baru, misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pasti akan muncul kisah-kisah bagaimana Yesus dikelilingi oleh orang-orang khusus. Ada kelompok misalkan 12 murid yang disebut sebagai Hawari. Nah, kita tahu Hawari itu kan berasal dari kata hur. Kata hur itu artinya adalah murid yang setia, yang murni, yang tulus, yang mukhlis, yang mereka inginnya menjaga keselamatan Yesus. Biasanya 12 orang, walaupun kadang lebih dari itu ya. Nah, dalam sejarah kemudian ada satu orang yang karena dari sekte yang berbeda, yang sebelumnya radikal, kemudian itu menyeleweng atau keluar dari Hawari kan. Tapi kemudian itu digantikan lagi oleh seseorang yang baru lagi, sehingga jumlahnya tetap 12. Nah, setelah lingkaran 12 itu juga ada lingkaran berikutnya yang jumlahnya misalnya 28 orang. Mereka di lingkaran kedua atau ketiga, karena sebenarnya selain lingkaran yang 12 Hawari, itu juga ada lingkaran dalam lagi yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus melakukan perjalanan atau ministry ya, pelayanan pada masa itu. Ini adalah sosok-sosok yang sangat dekat dengan Yesus, misalnya ibunda beliau Maria, Bunda Maria, dan juga Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Nah, kemudian dari lingkar 28 juga ada lingkar 40, kemudian lingkar 70, lingkar 144 misalkan, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Semua lingkar ini mereka sudah mendengar dari Yesus, dari ibunda Yesus mengenai proses-proses tadi alami, misalkan proses kelahirannya, sehingga mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa tidak seperti yang dituduhkan oleh ulama-ulama Yahudi yang sekarang tercantum dalam kitab Talmud tersebut. Nah, itu. Ya, Pak. Apakah nantinya saya bisa berkesimpulan atau kita semua bisa berkesimpulan diamnya orang ya pengikut Yesus saat itulah tentang penyaliban beliau, tentang kewafatan beliau di atas salib, kemudian perjalanan beliau, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembuat ya, penulis Injil itu sendiri di masa yang akan datang, dan demi banyak sekali kepentingan dengan mengatakan bahwa karena tidak ada konfirmasi dari pengikut asli Yesus saat itu yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib, beliau melakukan perjalanan ke India karena faktor keamanan diam, artinya mereka tidak menyebutkan, itulah yang menjadi dasar atau landasan bagi penulis Injil berikutnya demi eksistensi atau kepentingan ajaran mereka mengatakan karena tidak ada konfirmasi ini berarti Yesus memang mati di tiang salib. Karena tidak ada konfirmasi tentang perjalanan beliau setelah peristiwa penyaliban, artinya Yesus diangkat ke langit. Bisakah kita berkesimpulan seperti itu? Bisa. Iya. Jadi memang kosongnya konfirmasi atau ada peristiwa yang terlewat begitu ya Pak ya. Itulah yang kemudian membentuk doktrin Kristen saat ini yang sebenarnya
jauh dari kebenaran jika kita ingin mengambil garis merahnya atau benang merahnya. Artinya diamnya atau tidak ada konfirmasinya dari pengikut Yesus yang asli tadi, seperti saya sampaikan tadi, 12 orang atau 28 orang atau orang-orang bersama beliau demi keamanan nyawa, keselamatan nyawa Yesus pada saat itu. Inilah yang kemudian menjadi sebuah kesalahpahaman di kemudian hari tentang peristiwa setelah penyaliban, ya Pak ya. Ya, betul. Benar. Sepertinya ini akan terus kita bahas di episode-episode berikutnya ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa memiliki atau menggali lebih jauh lagi kronologi setelah penyaliban itu, apa yang terjadi dengan tubuh Yesus. Tapi sekarang dikarenakan waktu kita nampaknya harus menyudahi dulu diskusi kita berkenan dengan pembahasan ini Pak. Terima kasih atas pembahasannya Pak. Sangat luar biasa, sangat membuka wawasan kita tentang Yahudi itu sendiri dan juga sejarah di mana Yesus Kristus hidup dan dalam kebenarannya seperti apa. Terima kasih atas jawaban dan pembahasannya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab bahasa keji terhadap orang suci. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Edatullah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA tentunya. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Abdul Hai, beserta kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.